开，天地间将会迎来一场灾难。炼天古。Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH Flame Emperor episode 40, yang dimana pada episode sebelumnya Xiaoyan kembali ke keluarga Yue setelah berhasil memperoleh warisan legendaris Master Formasi Dou. Selain mendapatkan kekuatan baru berupa klon dan energi spiritual, ia juga mengetahui bahwa pavilion pembakaran dupa mungkin menyimpan rahasia tentang api suci yang selama ini ia cari. Di keluarga Yue, ia disambut lega oleh Yue Ru dan Yue Yu. Tak lama kemudian, utusan Xuan Santian bernama Hudu tiba untuk menjemput generasi muda berbakat dari berbagai kota. Berkat statusnya sebagai alkemis tingkat tinggi, Xiaoyan berhasil melewati masalah identitas yang sempat mengkhawatirkannya. Sementara itu, para genius dari 7 kota besar mulai berdatangan. Ada ahli pedang Wang Zhong, penjinak binatang Liu Yin, berserker Sun Ming, Feng Yi si pengguna petir, dan beberapa jenius lainnya. Di saat yang sama, musuh lama Xiaoyan juga diam-diam mulai menyusun rencana balas dendam. Setelah semua peserta berkumpul, Hudu memanggil kapal feri spasial raksasa. Dengan penuh harapan dan ambisi, Xiaoyan bersama 8 jenius lainnya akhirnya meninggalkan kota Qing menuju Xuan Santian, tempat petualangan dan tantangan yang jauh lebih besar sedang menunggu mereka. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Xiaoyan 兄弟 Di dalam salah satu kamar kapal feri, tepat 10 orang duduk bersila melingkar. Hudu berada di tengah dikelilingi Xiaoyan, Yue Ru, dan 7 jenius sombong lainnya. Xiaoyan dan Yue Ru sempat saling lempar pandang karena penasaran, sementara yang lain ikut menatap Hudu dengan bingung. Dengan kecepatan sekarang, kita bakal sampai dalam waktu kurang dari sebulan. Jadi ada beberapa hal yang perlu kusampaikan, biar kalian tidak mempermalukan diri nanti. Buka Hudu santai. Saat ia bertanya apakah ada yang tahu soal Xuan Santian, semuanya kompak menggelengkan kepala. Sambil menghela napas maklum, Hudu menjelaskan bahwa benua Xuanling adalah seperempat dari seluruh benua Doudi. Meski dicap paling lemah dari keempat benua, Xuanling punya warisan kebanggaan bernama 3 surga misterius, Xuan Santian, tempat berkumpulnya puncak kekuatan dan sekte sejati. Mendengar itu, Xiaoyan membatin bahwa tempat tersebut pasti dipenuhi monster berbakat yang berkaitan dengan pakar Daoshan. Hudu melanjutkan bahwa sekte di sana selalu mengirim utusan ke ratusan wilayah seperti 7 kota besar untuk merekrut darah baru. Namun ia juga curhat kalau benua Xuanling sudah kalah 5 kali berturut-turut di turnamen seni bela diri 4 arah yang digelar tiap 50 tahun sekali. Turnamen apa itu senior? Potong Xiaoyan penasaran. Itu kompetisi individu terkuat antar 4 benua untuk memperebutkan sumber daya kultivasi berharga. Tapi itu terlalu jauh buat kalian. Fokus saja masuk sekte dulu. Potong Hudu cepat agar tidak makin terpancing obrolan Xiaoyan. Setelah menyeruput tehnya beberapa kali untuk melepas dahaga, Hudu melanjutkan dengan nada serius. Kalian harus tahu, status jenius di kota asal tidak menjamin kalian otomatis diterima di sekte super. Ada puluhan ribu jenius dari ribuan kota lain yang punya ambisi sama, tegas Hudu. Untuk itu, ada aturan registrasi ketat begitu tiba. Kekuatan batin, jiwa, dan fisik akan diuji, lalu hasilnya didaftarkan ke dalam 5 tingkatan skala 1-5. Feng Yi yang penasaran pun memotong. Senior, apa bedanya ke-5 tingkatan itu? Tingkat 5 adalah yang tertinggi. Memang tidak ada hadiah instan, tapi makin tinggi peringkatmu, potensimu makin dilirik sekte super. Jelas Hudu? Ujian seleksi awal ini sengaja dibuat ketat demi menyingkirkan orang-orang mediocre yang cuma numpang lewat. Jadi, jangan coba-coba menyembunyikan kekuatan saat tes nanti, sindir Hudu sambil melirik Xiaoyan yang hobi menyembunyikan aura. Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum pasrah. Namun, bagian terseramnya baru dimulai. Metode seleksi berubah tiap tahun, bisa lewat duel atau sistem poin. Tapi yang pasti, tingkat eliminasinya mencapai 50%. Jadi, setengah dari kalian bakal langsung tersingkir dan dipulangkan lewat jalur yang sama. Papar Hudu membuat ruangan mendadak hening seketika. Di sisi lain, Hudu memberikan angin segar bahwa 10 besar seleksi akan mendapat hadiah fantastis dan bebas memilih sekte super manapun. Saat menatap rombongan, pandangan penuh harap Hudu tertuju pada Xiaoyan karena kekuatan jiwa tingkat
tingkat mortal alam kaisar miliknya sangat langka. Tapi tenang, kalaupun gagal seleksi, kalian masih bisa direkrut sekte kuat biasa jika punya kemampuan unik atau fisik istimewa. Tambah Hudu sambil melirik penuh arti ke arah Sun Ming sang berserker dan Wang Jong si ahli pedang. Mendengar hal itu, keduanya hanya tersenyum tipis. Mereka menghargai perhatian Hudu, namun harga diri tinggi mereka menolak bayangan untuk gagal di tahap seleksi awal sekte super. Suasana di dalam ruangan mendadak berat bagai ditekan gunung besar usai Hudu selesai bicara. Kesembilan remaja itu sadar bahwa wilayah perbatasan mereka kalah jauh dalam hal sumber daya kultivasi dibanding wilayah lain. Alhasil, sosok sekuat Xiaoyan yang berada di puncak Do di bintang 3 pun menunjukkan wajah tegang dan gelisah. Begitu pula 8 jenius lainnya yang berada di tahap akhir atau puncak ranah yang sama. Sebagai calon penerus di kota masing-masing, beban di pundak mereka sangat besar. Jika sampai gagal masuk sekte, reputasi mereka di klan akan hancur dan bakal menghambat pewarisan bisnis ayah mereka kelak. Namun, Hudu memilih bungkam tanpa memberi kata-kata penghiburan, karena ia tahu para jenius ini harus menyadari sendiri realitas keras di Xuanzangtian. Untungnya, mentalitas kebanggaan 7 kota besar tidak mudah ciut. Tak lama kemudian, mata mereka kembali menyala penuh tekad, membuat Hudu mengangguk puas. Ya sudah, istirahatlah dan jaga kondisi tubuh kalian tetap prima bulan ini, pungkas Hudu. Saat kapal feri melaju mulus menembus lorong ruang angkasa yang gelap, sebuah obrolan santai digelar di meja lantai 2. Di sana berkumpul 7 orang, Xiaoyan, Yueru, Feng Yi, Wang Jong, Liu Yin, Sun Ming, dan Yao Mei. Di sisi lain, Muller dan Chan Shushi mayat hidup sengaja tidak diundang karena hubungan mereka dengan Xiaoyan sangat tegang. Awalnya, Xiaoyan hanya mengajak Wang Jong, si fanatik pedang, dan Sun Ming, sang petarung fisik, karena berkesan bagi dirinya. Namun, Liu Yin yang penasaran dengan roh api Xiaoyan ikut nimbrung, meski akhirnya pasrah karena roh tersebut sedang tertidur lelap. Melihat pergerakan Liu Yin, Feng Yi dan Yao Mei pun langsung mengekor bergabung. Bagi Xiaoyan, kumpul-kumpul ini penting untuk menambah relasi dan menggali info Xuanzangtian. Apalagi status Xiaoyan sebagai alkemis tingkat kaisar kelas 1 membuat Wang Jong dan yang lainnya dengan senang hati datang memenuhi janji untuk berteman. Mereka tahu bahwa begitu tiba di Xuanzang, reputasi lama di kota asal akan sirna dan semuanya harus berjuang dari nol. Sambil menikmati perjalanan, keempat gadis di meja mulai tertawa kecil dan mengobrolkan topik perempuan, memperlihatkan sisi melankolis mereka yang merindukan rumah. Sementara itu, Xiaoyan mengangkat cangkir anggurnya ke arah Wang Jong yang dahinya dibalut kain hitam. Aku sudah lama dengar niat pedang kakak Wang sangat hebat. Melihatmu melawan penjaga puncak Dou di bintang 3 di reruntuhan hari itu memang luar biasa, puji Xiaoyan. Saudara Xiao, kamu terlalu memuji, balas Wang Jong datar sebelum menenggak habis minumannya. Dasar fanatik pedang, ia lalu menatap Xiaoyan dengan tajam. Aku bisa merasakan kamu lawan yang tangguh. Kuharap ke depan ada kesempatan untuk menguji pedangku denganmu. Xiaoyan tersenyum mantap. Aku selalu siap. Setelah itu, Xiaoyan gantian mengobrol dengan Sun Ming. Menyadari adanya tekanan masa depan yang dirasakan teman-temannya, Xiaoyan tiba-tiba berdiri. Sambil mengangkat cangkir anggurnya, matanya memancarkan semangat juang yang membara akibat dorongan ucapan Hudu sebelumnya. Semuanya kita adalah teman yang sudah berjuang bersama. 7 kota besar mungkin kecil, tapi titik awal tidak menentukan tujuan akhir kita. Suatu hari saat kita berdiri di puncak generasi muda benua Xuanling, mereka akan tahu seberapa luar biasanya asal kita. Saya berharap bisa bertemu kalian lagi di titik tertinggi surga Xuantian. Aku minum duluan, seru Xiaoyan penuh karisma. Mendengar pidato itu, Yueru langsung menatap kosong terpikat pesona unik Xiaoyan, sedangkan Feng Yi, Yao Mei, dan Liu Yin memperhatikan dengan penuh minat. Di sisi lain, darah Wang Jong dan Sun Ming seketika mendidih. Mereka langsung membenturkan gelas anggur mereka dengan keras. Haha, kalau begitu mari kita adakan kompetisi. Kita lihat siapa saja di antara kita yang namanya bakal mengguncang seluruh surga Xuantian dalam beberapa tahun ke depan. Di dek atas feri, Hudu sempat melirik ke lantai 2. Jelas ia tahu aktivitas para remaja itu, namun ia membiarkannya sebagai cara mereka mengusir penat, lalu lanjut memejamkan mata usai menyuntikkan sedikit douki. Di sisi lain, dari kamar yang tak jauh dari situ, Muller mengintip rombongan Xiaoyan dengan tatapan dingin penuh ejekan. Dasar orang-orang udik, begitu melihat para genius asli di Xuanzangtian, kalian bakal sadar betapa konyolnya obrolan hari ini, cibirnya. Ia pun membatin puas karena aksi Xiaoyan membunuh Wu Cheng justru membuat faksi pendukungnya meningkatkan investasi untuk melatih dirinya. Sementara itu, Chan Shushi mayat hidup memilih mengabaikan semuanya dan tetap beristirahat. Setelah menenggak beberapa gelas minuman tanpa ada yang mabuk, Xiaoyan mulai bertanya, apakah ada yang punya info soal Xuantian San? 没有自保之力，待联盟一成，我们便以单塔之力
向炼药师们发起政。 Hehehe, kamu tanya ke orang yang tepat, sahut Wang Jong tertawa. Ia menceritakan wejangan gurunya bahwa Xuan Tianshan memiliki konsentrasi doqi yang sangat tinggi dan mencakup wilayah puluhan ribu mil. Di sana, terdapat 9 sekte super di permukaan, di luar sekte-sekte tersembunyi. Mendengar itu, Xiaoyan dan yang lain langsung menyimak antusias. Berdasarkan info dari Qing Yuan, Xiaoyan tahunya struktur benua Xuanling terbagi atas 1 negara, 2 pavilion, 3 lembah, dan 4 sekte. Namun penjelasan Wang Jong kali ini jauh lebih mendetail. Benua kita terbagi atas ras manusia dan makhluk ajaib, khusus untuk ahli kemanusiaan di tanah subur Xuan Tianshan. Di luar keluarga kerajaan Xuanling yang bertindak sebagai perwakilan benua, sekte supernya mengerucut jadi 9. Tutur Wang Jong, 9 sekte tersebut adalah Pavilion Pembakaran Dupa, Pavilion Bunga Berlimpah, Istana Hutan Belantara Kuno, Aula Api Penyucian, Solomon, Istana Boneka, Lembah Pil, Istana Tanpa Hati, dan Sekte Pedang Berlimpah. Xiaoyan yang masih awam sempat bingung mengapa klasifikasi 1 negara, 2 pavilion, 3 lembah, 4 sekte tidak sinkron dengan daftar tersebut. Feng Yi pun langsung membantu memperjelas bahwa 2 pavilion yang dimaksud adalah Pavilion Pembakaran Dupa, khusus murid laki-laki atribut api, dan Pavilion Bunga Berlimpah, khusus perempuan. Konon, pendiri kedua tempat ini dulunya sepasang suami istri yang bercerai lalu mendirikan sekte masing-masing. Adapun kekuatan lain dari sistem 3 lembah dan 4 sekte, seperti Lembah Pil, Sekte Solomon, hingga Sekte Dewa Pedang, mereka tetap ada di Xuan Tianshan. Hanya saja mereka bersikap low profile dan tidak tertarik urusan peringkat. Tapi saat seleksi nanti, kita bebas memilih bergabung kemana saja, tambah Feng Yi yang langsung dibenarkan oleh Wang Jong. Xiaoyan pun bernapas lega mendengarnya. Wang Jong kemudian melanjutkan penjelasan tentang Istana Hutan Belantara Kuno. Sekte super ini fokus pada pengondisian fisik yang sangat kuat hingga mampu melampaui kekuatan Doqi. Bahkan, pemimpin istananya dirumorkan sanggup menahan serangan telak seorang pakar Douxian tanpa terluka sedikit pun berkat teknik fisik legendaris bernama Armor 8 Pelarian, formasi 8 gerbang. Mendengar hal itu, Sun Ming sang berserker langsung menyeringai lebar karena itulah tujuan utamanya. Namun, di dalam benak Xiaoyan, suara gurunya, Raja Naga Emas, mendadak bergema memperingatkan bahwa teknik tersebut sangat berbahaya karena menguras energi kehidupan demi kekuatan instan, sehingga salah langkah bisa berujung maut. Kemunculan Raja Naga Emas yang langka ini membuat Xiaoyan terkejut, sebab sang guru biasanya bersembunyi ketat demi menghindari radar Hudu, sembari membatin bahwa murid Tuoshe juga adalah muridnya. Raja Naga Emas memperingatkan Xiaoyan agar tidak ikut-ikutan mencoba teknik tersebut demi keselamatan jiwanya sendiri. Xiaoyan pun memilih diam dan lanjut mendengarkan cerita Wang Jong. Aula Api Penyucian adalah sekte paling unik karena mereka tidak mengolah QI pertempuran dengan cara biasa. Mereka berjalan di ujung pisau sepanjang tahun untuk memburu ras jahat ekstraterestrial. Lanjut Wang Jong penuh hormat. Berkat tekad membasmi ras iblis luar alam tersebut, sekte ini sangat dihormati di Xuan Shantian. Rumornya mereka menguasai teknik penyembunyian, pembunuhan, dan infiltrasi yang hebat. Mendengar hal itu, Xiaoyan diam-diam merasa kagum. Di sisi lain, suara Raja Naga Emas mendadak bergema di hatinya, membenarkan bahwa sekte ini memang unik dalam memburu iblis di benua Dodi, dan menyarankan Xiaoyan untuk menjalin kontak dengan mereka suatu hari nanti. Selanjutnya adalah Solomon, ucap Wang Jong. Sekte ini dulunya tidak mencolok, namun sejak berganti pemimpin dalam 100 tahun terakhir, namanya melejit masuk ke jajaran 9 sekte super. Meski informasinya sangat langka, Yao Mei dengan bibir sedikit terbuka ikut menimpali. Solomon itu wadah berkumpulnya orang luar biasa dari seluruh dunia tanpa hambatan masuk. Biarpun bakatmu biasa saja, kamu tetap bisa bergabung. Namun, reputasi mereka sangat buruk karena sering melakukan hal-hal kejam. Perkataan serius dari Yao Mei yang biasanya mempesona ini dibenarkan oleh Wang Jong. Solomon, sekte yang menjijikan, potong Raja Naga Emas tiba-tiba dengan nada ketus hingga membuat jiwa Xiaoyan bergetar. Sang guru memperingatkan Xiaoyan untuk menjauh dari mereka. Xiaoyan pun termenung, langsung menghubungkan hal ini dengan bayangan iblis raksasa, penduduk kota Wu, rune misterius Wu Huan, dan pergerakan klan jiwa. Lalu ada Istana Boneka, sambung Wang Jong. Gaya bertarung mereka sangat istimewa karena mengandalkan pengendalian boneka, buatan yang bisa menyerang, bertahan, bahkan hancur sendiri bagai manusia, meskipun kekuatan sang dalang sendiri biasa saja. Sun Ming pun menyeringai, dan mengaku pernah latih tanding dengan salah satu dari mereka. Hasilnya seri, Cetus
Sun Ming santai membuat Liu Yin yang sedang mengelus burung Xiaohan terkejut karena itu membuktikan kekuatan hebat Sun Ming. Sekte berikutnya adalah Lembah Pil. Dari segi kekuatan murni, mereka mungkin tidak sekuat yang lain, namun mereka adalah sarang lebah paling berbahaya karena berisi kumpulan alkemis tingkat tinggi. Menyenggol mereka berarti mengundang balas dendam tanpa akhir. Tutur Wang Zhong sambil melirik iri ke arah Xiaoyan. Ditatap begitu, Xiaoyan hanya tersenyum tipis. Kalau istana patah hati, anggotanya paling sedikit karena hanya menerima wanita yang sudah memutus semua ikatan emosional dan 7 hasrat mereka. Moto mereka adalah melenyapkan semua lelaki yang tidak setia dalam cinta, jelas Wang Zhong. Xiaoyan pun menghela napas, membayangkan betapa sulitnya hidup tanpa perasaan seperti itu. Dan yang terakhir, tanya Liu Yin penasaran. Sekte 10.000 pedang. Ini adalah tempat terpencil bagi para pendekar pedang yang memisahkan diri dari Sekte 1000 pedang. Sekte ini menduduki peringkat nomor 1 di antara 9 sekte super dan pengaruhnya di Xuanzantian setara dengan keluarga kerajaan Xuanling. Pungkas Wang Zhong yang seketika membuat semua orang di meja terkejut hebat. Mendengar penjelasan Wang Zhong, semua orang mengernyit heran karena tak menyangka Sekte 10.000 pedang berada di puncak 9 sekte super. Namun Wang Zhong menjelaskan dengan antusias bahwa sekte tersebut bertindak lurus tanpa kecurangan, membuat dirinya sangat berambisi bergabung ke sana demi sumber daya yang jauh lebih melimpah daripada sekte pedang biasa. Banyaknya informasi baru ini membuat rombongan terdiam untuk mencerna sekte mana yang paling cocok bagi mereka. Melihat semuanya mulai teralih, Xiaoyan pun pamit, "Kalau begitu aku doakan yang terbaik untuk kalian." Rombongan pun bubar ke kamar masing-masing demi memulihkan kondisi puncak menjelang seleksi ketat 3 surga agung. Saat beranjak pergi, Xiaoyan mendapati Yueru masih tinggal di aula. "Nona Yue, ada hal lain?" tanya Xiaoyan mengingat ia sudah berjanji pada Yue Yu untuk menjaganya. Yueru pun berbisik pelan, "Sebelum kesini aku dengar kau tahu keluargamu dan Solomon punya hubungan tertentu. Jadi saat tiba di Xuanzantian, kamu jangan sampai bergabung dengan Solomon dan harus waspada." Usai Xiaoyan mengangguk paham dan menyuruhnya beristirahat di kamar seberang, Yueru pun melangkah pergi. Sambil menatap punggungnya, Xiaoyan bergumam berharap nasib mereka membaik di Xuanzantian kelak. Setelah merapikan meja, Xiaoyan kembali ke kamarnya sendiri. Ia segera memasang benteng pelindung dengan kekuatan jiwanya agar tidak bisa diintip orang lain. Sambil duduk bersila di kasur, ia mulai mengatur energinya. Berkat ramuan obat miliknya, kekuatan jiwanya yang sempat melemah akibat fusi 20 hai api purba dan klon jiwa di kota Wu kini perlahan pulih menuju puncak. Melihat pelindung jiwa sudah aktif, Raja Naga Emas pun keluar dan melayang santai di ruangan tanpa berani mengganggu Xiaoyan. Di sisi lain, Xiaoyan fokus meneliti bagian Nigongwan miliknya. Di sana, tergantung prasasti kelahiran gerakan ilahi dari gulungan master pertempuran yang didapat di reruntuhan. Ajaibnya, ruang spiritual prasasti itu mendadak meluas beberapa kali lipat. Dulu, masuknya prasasti ini sempat menyusutkan lautan jiwa Xiaoyan hingga terbagi 2 dengan kekuatan spiritual. Namun, Xiaoyan kini menyadari bahwa pembagian itu justru memperkuat jiwanya hingga tingkatannya melesat dari tahap awal alam kaisar tingkat fana menuju tahap menengah. Jelas saja Xiaoyan girang bukan main karena metode kultivasi jiwa sangatlah langka. Penasaran, Xiaoyan mengeluarkan gulungan putih khusus master formasi pertempuran dan menyuntikkan kekuatan spiritual lewat rune gerakan ilahi. Angka tulisan di gulungan terus melonjak dari 100, 200 hingga mandek di angka 350. Dengan dahi bercucuran keringat, Xiaoyan menyekanya lalu mendesah kecewa karena kekuatan itu bahkan belum cukup untuk melawan Dou di bintang 2, apalagi bintang 3. Namun ia tidak patah semangat dan memilih mengesampingkan urusan Dou Zhenxi karena tidak adanya panduan mendetail dari seniornya. Selanjutnya, ia mengecek klon fisiknya yang terbaring di lautan jiwa. Keluarlah perintah Xiaoyan. Klon Tiron yang patuh itu langsung muncul membuka mata, lalu kembali masuk saat diperintah. Tak puas sampai di situ, Xiaoyan memadatkan kekuatan jiwa tingkat kaisar miliknya menjadi klon jiwa yang berwujud persis seperti dirinya. Kedua, Xiaoyan saling menjabat tangan dan memberi hormat. Namun, Xiaoyan menghela napas mendapati klon jiwanya ikut melemah ke tahap pertengahan Dou. Di bintang 3, akibat cedera jiwanya belum pulih total. Klon jiwa memang unggul dalam hal kerja sama tim dan sulit dibedakan dari aslinya. Namun kelemahannya fatal karena berbagi nasib yang sama dengan tubuh asli.